3 tahun kemudian, Rizal kini bukan lagi kuli panggul, melainkan seorang pengusaha muda pemilik 3 gudang logistik. Ia sedang berjalan-jalan di sebuah pusat perbelanjaan ketika ia melihat sosok yang familiar. Di pojok jembatan penyeberangan, duduk kakek pengemis yang dulu ditemuinya. Kakek itu masih sama, dengan kaleng biskuitnya. Rizal bergetar. Ia segera menghampiri kakek itu. Ia berjongkok, air matanya menetes. Kakek ingat saya?" Kakek itu mendongak, matanya menyipit, lalu tersenyum lebar menampakkan gusi. "Ah, si pemilik uang bibit, cahayamu sudah terang sekarang nak, baunya wangi, wangi solawat." Rizal menggenggam tangan kakek itu dan menciumnya takzim. "Terima kasih, Kek. Ilmu kakek menyelamatkan saya. Saya mau balas budi. Ayo ikut saya buatkan rumah, saya rawat kakek." Kakek itu tertawa renyah, menggelengkan kepala. "Aku tidak butuh rumah, nak. Langit ini atapku. Aku hanya perantara. Yang menolongmu itu Allah, lewat kesungguhan hatimu memuliakan nama nabinya. Uang 2.000 itu hanya alat untuk melatih keyakinanmu. Sekarang, pergilah. Tugasmu sekarang mengajarkan ilmu ini pada orang lain yang putus asa. Jangan jadi kaya sendiri." Rizal ingin memaksa, tapi kakek itu menatapnya dengan pandangan yang melarang keras. Rizal akhirnya mengalah. Ia mengeluarkan dompet tebalnya, mengambil segepok uang ratusan ribu, mungkin ada 10 juta, dan memasukkannya ke kaleng biskuit kakek itu. "Ini bukan sedekah, Kek. Ini hadiah buat guru," kata Rizal. Kakek itu tersenyum. "Barakallah." Rizal berdiri dan berjalan pergi. Namun ketika ia menoleh ke belakang beberapa langkah kemudian, jantungnya seakan berhenti berdetak. Jembatan penyeberangan itu kosong, tidak ada kakek, tidak ada kaleng biskuit, tidak ada uang 10 juta yang baru saja ia taruh. Hanya ada angin sore yang berhembus pelan, membawa aroma wangi kasturi yang sangat lembut, sama seperti aroma saat ia meniupkan solawat ke uang 2.000-nya dulu. Rizal tersenyum sambil menyeka air mata. Ia paham sekarang. Ia terus melangkah, sambil tangannya meraba dada, tempat dompetnya berada. Di sana, uang 2.000 rupiah itu masih tersimpan abadi, mengingatkannya bahwa kekayaan sejati dimulai dari nafas yang memuji nama yang mulia. Sahabat penjelajah ruang waktu yang dirahmati Allah, kisah Rizal mengajarkan kita tentang the law of projection dalam Islam. Apa yang kita proyeksikan ke alam semesta melalui getaran hati dan doa, itulah yang akan kembali kepada kita. Uang 2.000 rupiah hanyalah kertas, namun ketika kertas itu ditiupkan ruh sholawat, ia berubah menjadi magnet barokah. Rizal tidak menjadi kaya karena uang 2.000 itu sakti, tapi karena ia menghargai rezeki sekecil apapun, dan ia melibatkan Allah serta Rasulullah dalam setiap lembar uang yang ia miliki. Amalan ini sederhana. Ambil uang pecahan berapapun sebagai bibit. Bacakan shalawatu ala Muhammad, shalawat Jibril sebanyak-banyaknya. Tiupkan ke uang tersebut. Simpan dan niatkan, jangan dibelanjakan, sebagai simbol menahan nafsu dan menjaga keberkahan. Yakinlah bahwa Allah akan mendatangkan teman-teman uang tersebut dari jalan yang tak disangka-sangka. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman atau saudara yang sedang sempit rezekinya, siapa tahu ini bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Kami doakan, semoga dompet Anda yang saat ini tipis, segera ditebalkan oleh Allah dengan rizki yang halal, berkah dan melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.